Okay, thank you, Kalilis, and good morning, everyone. Okay, just be quick, yeah. Actually, all you need is like here. I will send you the link in chat. Yeah, there's a BI documentation actually. Actually, let me share my screen. Um, yeah. Saya udah Uh, sama Kevin belum? oh my god. Ya, Kevin itu Oh my, apa data scientist intern di BI. Ya, kalau yang belum kenal. Ya kan lanjut Kevin. Oh, kirain Kevin Air Support itu. Kevin Air Support. Oh, KS ya. oh, Agus Ya, Dol. yeah, support. Alright, alright. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. All right. Let's go through. Yeah, the script actually is on the bottom of page. As you can see, there's a property projection revenue automation, and you just need to click that link, opening in your tab. Here, it's like sometimes my connection is not so good. Okay, actually, I opened it. I opened it a few minutes ago. So actually, the interface will be like this, but I using dark mode, so you will not you will your interface will be like white, not dark like this. So let me just change it. Yes, so you will get the interface like this should be, and all you need to do is actually need to first get some details informations, like what. See, all you need to do is here in this section, you just need to expand this, and then you will find input here section. As you can see that you will find a property name, latitude, longitude, this is the coordinates, and the background count, area name, and property type. Uh, you will need all these information to make this script works. And yeah, actually, I want to make a prediction for Sapa Homestay. Actually, this is already done, so yeah, let me try Sapa Homestay. So say Sapa Homestay. Oops, sorry. So, the marketing team need to finish the detail first before using the ini kan property projection. So, finish the details in bigger, right? Yep. Uh, but actually, that's right. Okay. So after the information is complete and bigger, you know, just have to click it. Let's see. Yeah, this is already done. So you just need like, okay. So just let's see the informations. So yeah, the area is Yogyakarta, and I just need to copy paste. Actually, no, that is. Um, oh yeah, I'm sorry. I'm sorry. Before you make any projection revenue, first you need to copy to your G drive first from your click file at top corner. This, and then set the copy in drive. So this is the original script. Really. So it's not. Just not. Let's make a copy. The copy purpose is to prevent apa? Why we need to copy that? So yeah, if you put the input here, and then this is the original script. So like Ah, I see. the next person open it, it's the same like you input. Okay. Yeah. So yeah, after we make a copy, it should be like this: copy of property production revenue. Let's rename it. Actually, that's like Safa Homestay 1. Why 1? Because I already have
this Apa Homestay here. So let's make a different name. It doesn't matter actually. So yeah, back to the last step. Need to expand all you need to do is section, and then expand the input here section. So let's see tadi Okay, the Kevin. area there. Yeah. For example, if the one that is done the projection is the BD, right? So they actually Yep. already know all the information. Bener ya, Yes. Mbak Ayan ya. So, you know, right, the information, so you don't need to look at bigger again, right? Jadi Mbak Wayan tahu bahwa Villa Sigi, the one that you need only, the only one that you need is the latitude and longitude, right? Mbak Wayan Yep. gitu ya. Yang lain berarti udah tahu berapa bedroom itu pasti udah tahu kan? Jadi you only need to know what is the latitude and dan satu lagi. So where Mbak Wayan can find out about the information, Kevin? Yes. Actually, before I explain that, let's say yes, of course you really know what is the area name and the property type, but I just need to make just to emphasize it that you need to type it correctly. So, for example, what I mean to type it correctly. So let's see the area name. This right. So this is the list, the correct area name. So if you type something else that is not in here, that will cause an error. So and also you need to pay attention to the capitalized characters. So for example, is Yogyakarta, the Y is capitalized, right? So you need to capitalize it also. So if you type something like this, Canggu, and say Canggu, this is small C, right? This will not work. So you need just the so we'll need to type it correctly. And yeah, actually, after you get the area name, property type, bedroom scale, let's see how I get the coordinates. Bentar, Kevin. Yep. Itu tadi kan di listnya bigger, kalau lihat verifikasinya itu ada yang capital ada enggak, tapi kalau bikin projections ya kayak Canggu tuh kan small ininya tuh. Canggu, let's see. I think it's capitalized. Oke, berarti ngikutin sesuai dengan yang ada di list ini gitu kan ya? Yes, exactly. Sesuai dengan verifikasi. Yes. Oke. And also send yeah. To be able to scrape kayaknya itu ya, Kevin ya, to draw the data. Oke. Cari. Yeah, and also same with the property type, yeah. So let's see that. This is the list, right? So yeah, let's proceed to what is it? Coordinates there. So let's see where is Apa Homestay. Yeah, this is Apa Homestay. Yeah, this is the Google Maps thing. Let's open it. Right click and then open link in your tab. Okay. Look a bit loading. All right. You will see this. You must see this red pin, right? So you just need to right click on that red pin. Yes, and then you left click on the coordinates, and then it's automatically copied to your clipboard. So let's input the coordinates to the script. So like this. I just call control V, right? Control V. Yes. There's no paste here, so you need to control V the paste. All right. So this is the latitude and longitude. It's the font is always like this. It's latitude and longitude. So let's copy the latitude, and do not copy the comma. Yeah, there's a small comma here. Do not copy that. And paste. Yeah. Control C, Control V. Yep. Just be like this. Oh yeah, you just need to
just change the name. Actually, the name is not. It doesn't matter. Just to make the script runs. Just to make to generate the projection well. So let's say Safa Homestay new. Rooms count is 1. Area name is Yogyakarta. And it's what is it? Yeah, just let's say it's villa. So that's it. Now you need to, the final step is click runtime button and then run off. The process, it can take up to 5 minutes. Depends on the redash. So maybe Liz, while, Yes. while we waiting, maybe we can do something else. Okay, so that's basically things that we will deliver to marketing. Ada videonya, video tutorial ya, Kevin, and then documentation Yep. juga, written documentation, and then today adalah simulation. While waiting for the result, basically cuma perlu input beberapa. Jadi first is copy paste biar istilahnya nggak ngubah-ngubah original code. Then we need to copy paste kayak yang dibilang sama Kevin. Can you go up, Kevin? Like that's the note first, right? Please copy to your G drive. Kemudian yang kita perlu mungkin kalau misalnya nggak mau repot, tadi kan istilahnya kalau area we need to really get the name right sama capital letternya. Kemudian nyari si latitude tadi sama longitude. Kalau misalnya coba go back to the Safa Homestay alamat, Vin. Nah, kalau misalnya nanti kesusahan buat nemuin di right click-nya itu kayaknya sama yang atas itu nggak, Vin? Atas. Oh yes, Nah, this is actually same. you can copy and paste to that juga gitu. Biar nggak ribet ada right click lalala, itu copy paste aja dari situ. Tapi ingat itu ada add-nya nggak usah, terus koma di belakang nggak usah, koma di tengah juga nggak usah. Jadi basically copy paste aja data dari sini sama data dari si nah gitu, something like that lah. Gitu. Terus villa itu aja sih kayaknya kalau misalnya buat input yang diperluin. I think that's that. Kemudian nanti selanjutnya kalau upload to bigger itu ada nggak di dalam documentation, Kevin, upload to bigger-nya setelah kita dapat for now it's just on the written documentation, yes. So let's check. Coba sana. Yeah, it's just the written documentation, and also there's the video. So you can check. Yeah. Itu videonya. Coba kita buka. Yeah. Sorry, my connection is not so good, yeah. Yep. The stat is also the same, of course. Loading. Ya, koneksinya rada-rada ya, Kevin. Mau tanya dong? Iya, mau. Itu kalau homestay kan baru tuh, belum punya Google Map gitu. Jadi kalau dari GPS dikirim gitu, belum ada namanya gitu, kayak gimana tapi? Wow, maksudnya nggak ada namanya, tapi koordinatnya ada gitu. Jadi gini kan, properti baru nih, dia belum punya Google Map gitu kan. Oke. Nah, terus dia baru kasih GPS doang gitu. Jadi kalau gitu keluar nggak ininya ya, latitude-nya? It can be. It's possible. Boleh bisa gitu. Ada contohnya nggak, Mbak? Nanti mungkin bisa di Slack Kevin ya, buat make sure bisa. Yang ini sih aku belum punya GPS sama ininya tuh yang Rama Beach gitu. Jadi aku minta ownernya untuk send GPS. Nah, mungkin itu tuh aku bisa jadiin case gitu. Itu kayak gitu gimana gitu. Jadi aku ada properti yang belum punya Google Map. Cuman karena baru kan pasti dia belum ada di Google Map gitu.
Jadi apa harus aku request untuk bikinin dulu atau gimana prosesnya nanti? Atau memang pas kas GPS sudah ada latitude-nya? Belum tahu juga sih. I just have something in mind. Mungkin bisa dijelasin Kevin, sebenarnya fungsi dari latitude longitude itu buat apa? So fungsinya latitude longitude itu buat kita kan mencari koordinat kan, koordinat dari properti itu. Nah kita dari koordinat itu kita cari tuh di sekeliling properti itu yang kira-kira sama gitu. Kita cari properti yang mirip-mirip seperti itu. Ya, so basically kalau misal nih, nggak masalah katanya asal ada data latitude sama longitude. Nah GPS itu ada data itunya nggak? Ada. Jadi contohnya kalau kita buka Google Maps, Ya katanya. mungkin ada Google Maps, Kevin. Jadi, yang tadi di tab ke-5. Poin aja kemana aja selain lokasinya. Rasanya nggak ada yang tuh di dekat sungai itu. Mungkin istilahnya nyari yang near itu ya. Coba enggak yang di sini ya. Contoh di lokasi. Dipencet aja. Lokasi mana? Ini. Enggak masalah di mana aja. Random di lokasi gitu yang tengah jalan juga bisa. Di tengah jalan juga nggak masalah. Oops. Ya, tengah jalan lah sih. Nah itu. Tengah jalan. Ya udah. Ya itu ada latitude sama longitude di atas di URL-nya ada latitude sama longitude ya. Atau mungkin di dekat sungai itu. Di dekat sungai itu kan nggak ada landmark apa-apa. Coba di actually it just done ya. After it's done, it's automatically asking you to do like this to save. Jadi itu tadi udah keluar ya, Kevin ya? Ya. Let's see open ya. Oke, itu ya Mbak Wayan yang tadi GPS gimana? Kira-kira udah ya? Yang GPS? Udah. Contoh di tengah jalan gitu, Kevin. Mungkin di samping sungai yang nggak ada landmark ya. Ya itu di situ. Pencet aja di situ. Ya, pencet. Zooming gitu. Diklik nih itu tuh. Itu kan ada titiknya itu kan. Itu lokasinya bisa berubah atau klik kanan juga bisa sebenarnya. Itu. Atasnya nanti berubah dia. Ya. URL 7822 itu kan. Jadi itu kayak harus ada lokasi landmarknya dan kakak sekalian. Jadi dimanapun itu kayak bisa. Kita cuma butuh koordinatnya bukan landmark ya. Okay, Kevin and also BI team. Quick question. Sorry if I'm a little bit lost, but is the revenue projection also connect with the property amenities? I mean, like they have pool or not pool, and then they have Netflix TV or not TV. Is that also reflect with the revenue projection? Yes. For currently, it's not. Maybe Kavidi, you want to explain? Me? Okay. Okay. Yes. So the current algorithm that we use is location-based property type, area, a number of bedrooms. Baru itu ya kayaknya ya parameter ya. But we can try to edit as kalau misalnya kayak kita nanti bakal nge-improve algoritmnya, baru nanti di-automate lagi. Improve algoritmnya, automate lagi. Jadi this is just a start gitu loh buat nge-permudah. Ada pertanyaan lagi nih? Yep. Jadi kalau ada owner untuk ngejelasin kamu dapat number projection ini dengan apa based on apa gitu umpamanya kan? Bisa. Betul. Itu ada documentation-nya ya, Vin ya, di Business Intelligence documentation. Yep. Jadi sebenarnya bagian atas. Kalau disuruh ngejelasin umpamanya kayak kemarin tuh di Bu Lulu tuh, kamu kan punya data tuh. Betul. Oh ini based mana area, ini adalah kompetitor kita, kita ada listnya kan kamu. Nah, tapi kalau dari umpamanya ada owner yang menanyakan, aku ngasih nih projection yang ini, kalau umpamanya owner perlu detail itu mana sih, dari mana sih kamu dapat ini, terus based on apa kamu decide revenue gini gitu. Nah, ngejelasinnya gimana tuh? Ya di atas ada penjelasan tentang cara kerja rumusnya sih. Coba di atas. Nggak atas banget, Vin. Di bagian revenue projection, revenue projection best practice. Di sini itu sebenarnya ada rumus dan penjelasannya, kayak kita ngambil datanya apa aja dan lain-lain. Tapi mungkin nanti Kevin bisa provide di code-nya itu kayak
datanya secara eksplisit. Oh, ini lokasi-lokasinya, angka-angkanya, price-nya segini. Kita ambil apanya, dan seterusnya. Nah, Atau bawah-bawah itu mungkin ini kali Vidi, buat further kalau ada owner yang butuh further assistant, let's say bisa dibantu BI. ya itu juga bisa. Selama ini gitu juga kan. Nah, gitu aja mungkin kali mau ya. Tapi kalau misalnya mau ini bisa di dokumentasi ini karena ada banyak hal di sana. Kalau misalnya mau tertarik untuk mempelajari lebih jauh bisa di dokumen itu. Yes, betul. Maksudnya ada apa-apa. Tapi kalau misalnya butuh asisten dari BI, nanti bisa istilahnya kontak BI aja. Iya. Kan Dan nggak semuanya kan yang nggak minta asisten itu kan ya? Enggak sih. Ya, tapi banyak kalau misalnya Tidak dari online canvassing biasanya yang bukan referral biasanya minta penjelasan sih. Oh, Ya. Nah, ini sih mau jadi kayak penjelasannya sebenarnya rumusnya itu dari sini awalnya. Yang di automate si Kevin itu dari sini rumusnya. Nanti kenapa kita bilang V1 karena nanti mungkin kita akan improve algoritmanya supaya jadi V2 dan seterusnya. Jadi ya kita take in consideration base price-nya yang dia akan diambil dari price scraper, occupancy-nya kita ngambil dari mana, berdasarkan area dan lain-lain itu ada penjelasan juga di bawah situ. Boleh lihat itunya dong, reportnya dong. Ya, report. Tadi ya? Oh ya, hasil tadi. Sel tadi, oke. Si gambar tadi, si picture. Funky datanya. Gara-gara ini. Nah, di sini bisa nggak dikasih lihat tuh apa namanya? Itu kan revenue-nya tanggal misalnya bulan Mei itu revenue-nya berapa? $20. Ya. Itu apa tuh? Yes, $20. Revenue itu ini apa ya? Ini revenue projection, monthly Iya, revenue projection. ini karena ini sih Kak. Ini lokasi di mana BTW? Yogyakarta. Oh, Jogja. Nah, Yogyakarta, ya. ini ngambil dari internal data Kak. Okupansinya. Kalau karena tahun lalu kan berarti okupansinya kurang baik, berarti internal datanya bisa ngaco juga. Jadi ada salah satu alternatif kita ngambil okupansi jangan tahun lalu tapi 2 tahun yang lalu gitu. Tapi di scale down. Iya, maksudnya dijelasin di sini itu misalnya bulan Mei kan revenue-nya cuma $20. Kenapa cuma $20? Itu berapa malam okupansinya? Oh iya, bisa dimasukkan. Harganya berapa gitu. Betul. Jadi nanti kita nggak perlu jelasin lagi di projection ini udah ada penjelasannya. Bisa. Bisa kan, Vin? Yuk, bisa. Sabi banget. Bisa. Nanti tinggal di plot tambahin teks di dalam ini ya. Ya. Di Matplotlib bisa kok. Easy. Nah, gitu-gitulah. Make sense Kak. Thank you banget. Kemarin juga justru kita alternatifnya agak lucu sih. Kita provide penjelasannya dan screenshot barengan gitu di sampingnya. Tapi kayaknya solution dari Kak Bayu itu lebih make sense sih. Buat include langsung di dalam programnya, langsung di scriptnya. Oke. Nah, sekalian kalau mau dibenerin, bisa nggak kalau apa namanya lebih gampang dipakai buat usernya gitu. Misalnya itu kan ada latitude longitude sama ada lokasi. Harusnya kan udah satu di antara itu aja gitu. Terus misalnya instead of ngisi latitude longitude, tinggal copy aja URL dari Google Map, nanti dikasih regex atau ambil latitude longitude-nya. Okay. Nah terus interface-nya ke user bisa dalam bentuk form gitu misalnya. Diisi namanya apa, di Google Map URL-nya apa, terus udah beres gitu kan. Yeah. Sama mungkin tadi cuman property type gitu. Kan berarti cuma 3 doang. Yep. Jadi dipermudah flow-nya ya kayak terutama karena ini kan ngebuka collab terus copy terus rename itu kan banyak. Nah, kita bisa jadiin itu service nggak? Kalau misalnya itu di copy aja ke Python gitu kan. Terus si usernya nanti tinggal form terus masukin ini atau bahkan nggak usah form deh datanya itu kan udah ada di Bigger sebenarnya. Nanti kalau ada entry di Bigger properti baru yang butuh projection akan ke-trigger API ini gitu misalnya. Siap. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? bisa banget. Bisa banget sih. Tapi nggak di collab itu nanti jatuhnya. Nanti harus tungguin Flash servernya up kayaknya. Dari Karena kan ini tinggal di copy paste kodenya.
Yep. Oke. Ini berarti kan nanti hasil akhirnya akan ke-download kan, apa namanya, si Yep. image-nya ini. Oke, mungkin kalau kayak gini kan belum bisa kepakai nih, apa namanya, ini udah divalidasi belum? Apa namanya, akan bekerja untuk semua properti apa enggak? Oke, udah pernah dicek dan nggak bekerja untuk sama properti yang kita nggak punya di database. Contohnya kalau misalnya kemarin itu ada request buat Jakarta, itu nggak works. Karena kita nggak punya data tentang occupancy di Jakarta. Oke. Jadi Coba nanti mungkin gini aja deh, karena ini kan belum yakin nih. Mungkin gini aja, kita udah punya tool ini. Nah, kita bisa perpendek waktunya BI untuk bikin revenue projection nggak? Jadi nanti marketing tetap akan request ke BI, cuman BI bisa ngerjain ini dalam 10 menit misalnya gitu. ya, untuk sementara kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau gitu berarti itu aja ya. Heads up-nya berarti untuk produknya yang akan dipakai sama BI ini, tapi marketing belum akan menggunakan ini sendiri. Tunggu gitu sampai ya. lebih settle gitu mungkin maksudnya. Ya. Gimana kalau dari Lilis? Tapi misalnya ke depannya udah lebih user friendly, let's say, apakah marketing BD team akan willing to like create Nah, karena itu kayak tadi yang aku bilang, kemungkinan malah marketing nggak usah pakai, nanti PD aja langsung bikin integrate langsung ke PD aja ya. Oke. Yap. So oke, dan jadi untuk sekarang masih di-assist sama BI until further notice buat improvement dengan PD, berarti collaboration-nya nanti. That's that. Dan mungkin nanti dari Kevin dan juga Vidi, kan kemarin ada like double gitu kan yang masuk notification-nya dan lain sebagainya, itu mungkin bisa. Itu double itu ternyata ada, gue udah tulis di kartunya juga, Lis. Memang ada ownernya yang submit sign up revenue projection baru. Emailnya juga udah include kok. Email yang punya. So perhaps dari BD bisa dibantu untuk prevent hal-hal seperti itu mungkin. Dan ada juga yang kalau Mbak Oyan bilang ini tuh sebenarnya kita nggak ada proses tapi kok masuk gitu-gitu. Oh, yang itu baru belum tahu itu. Nadine. Tapi kalau situ sih, kalau aku kita kasih link untuk ngisi gitu. Mungkin kalau dia udah masuk belum, mungkin dia nggak ada notif gitu, udah masuk ternyata proyeksinya. Jadi dia kayak nggak yakin gitu, jadi submit lagi karena kalau revenue request gitu umpamanya, itu umpamanya submit lagi nggak ada tulisan kamu udah submit gitu, nggak ada trigger ke mereka, kayak mereka bisa submit berapa kali, takut mereka itu kayak nggak yakin udah ke submit belum gitu berapa kali juga karena nggak ada. Kalau aku ini asumsi atau emang beneran kayak gini? Beneran gitu, Kak, tapi itu masuknya ke PD UX workflow-nya sih, Kak. Itu udah aku request kemarin ke product development. Oke, berarti udah beres ya, udah di request. Oke. Nadine, apa lagi isunya? Mungkin itu mungkin nggak tahu ya, Kak. Kalau aku sih suggest-nya mungkin di BD nggak usah kasih link, minta emailnya aja kita yang isiin sih. Kalau kita yang isiin kan bisa kayak kita langsung cek udah masuk atau enggak gitu. Untuk prevent itu sih yang tadi Kak Lilis bilang actionnya buat prevent hal yang kayak tadi. Ini dokumentasinya ada di mana, Nadine? BD itu punya dokumentasi kalau ada partner baru atau ada lead baru, itu ada di mana? Biasanya di Trello aja sih. Lead countdown ya? Di bagian mana? Apa yang harus dilakuin? Itu kan waktu itu kita kayaknya pernah bikin deh. Maksudnya checklist di Trello-nya itu sih, Kak, yang di action checklist-nya. Belum ada paper documentation emang kayaknya. Di mana? Cuma journey di Trello masing-masing aja tuh ada. Ini udah sampai tahap mana gitu. Itu aja sih. Cuman misalnya kayak asking for revenue projections, belum ada detailnya siapa yang akan asking, terus praktisnya bagaimana, itu kayaknya emang belum ada kan? Ada. Kan kemarin kita pernah bahas tuh. Ini. Mungkin itu aku belum join. Masih. Oke. Ada paper namanya marketing guideline, itu semua orang marketing, semua orang BD harus pegangannya itu gitu. Jangan ngelakuin sesuatu yang nggak ada di situ.
Kenapa? Jadi pertama dari processing leads gitu. Caranya kalau ada leads kayak gimana. Terus caranya kalau ada meeting kayak gimana. Terus onboarding itu ngapain aja. Itu ada di situ semua. Nah, biar nggak ada kedouble, kalau misalnya ada yang mau diganti praktisnya, digantinya di sini di guideline. Nah, jadi senior apapun di marketing, di BD, akan selalu ngebuka dokumen ini ketika ada partner baru. Siapa tahu udah berubah praktisnya. Coba ya kita lihat ya. Gede sama Rahmat udah punya ini belum? Udah akses ke sini belum? Marketing guideline belum, Kak. Nah, oke. Jadi processing lead kayak gini. Kalau ada lead baru, dokumentingnya kayak gimana? Ya kan? Ini ada form nih katanya. Tapi ini masih di apa namanya? Ini cuman buat community ya. Ini fill website form itu apa namanya? Untuk si user for partners. Ini for KM. Terus kalau BD di sini. BD. Jadi kalau si partner itu akan ngisi sendiri di website. Kalau si community manager mereka ada referral, mereka ada Google Form itu. Kalau BD bikin langsung di Trello-nya. Nah, kayak gitu. Itu step-stepnya semuanya itu ada di situ. Meeting kayak gimana caranya, terus onboarding, ini verbal agreement, terus kita akan pakai Bigger yang ini. Itu yang kenapa stepnya ada di sini. BD request revenue projection ke BI. Caranya adalah ngisi form di Bigger ini. Nah, ini terserah mau si ownernya yang mau disuruh ngisi atau kita ngisi sendiri. Kita ngisi buat si ownernya. Terserah itu mana praktisnya yang paling bagus. Nanti Nadine bikin sub discussion sama semua orang yang akan on board biar ada deal yang mana yang akan dipakai biar nggak double. Terus ini selanjutnya Trello card akan dibikin, terus BI akan bikin projection, terus BI akan upload projectionnya ke Bigger juga, terus BD akan notify partner untuk cek emailnya, karena setelah di-upload revenue projectionnya, si partnernya akan dapat emailnya itu kan. Nah, tapi kadang-kadang emailnya itu nggak dicek, jadi BD yang notify partnernya untuk cek emailnya. Terus si partnernya itu akan buka emailnya, akan klik link, terus dia akan ngisi beberapa detail, dan habis itu klik accept untuk apa namanya revenue projection-nya. Ini kontrak, terus ada handover ke community management, handover ke konten juga. Itu. Oke ya, nanti dibaca aja dokumennya. Nanti kalau ada perubahan kita akan bahasnya di sini. Ini bisa ditaruh di apa namanya discussion marketing. Nah, biar nggak lupa. Oke, dari BI masih ada lagi nggak yang mau dibahas? Enggak kayaknya, Mas. Maybe just one thing ya. Just for kalau ada projection revenue gitu, request kita mungkin sebelum masuk card BI mungkin bisa ditambahin dulu data dibikin gitu, so kita nggak harus nunggu gitu. Is it possible? Kenapa? Kevin bilang apa? Translate ya. Sorry. Isi dulu data di Bigger-nya sebelum ngirim revenue request, like property details itu, karena sometimes kita harus nunggu, kita kan nggak tahu kan propertinya ini mana gitu, dan kadang juga link ke leads down-nya itu nggak ada gitu. Vidi mungkin Vidi bisa bukan ada bro, nggak ada, itu back-nya itu ada leads down tapi nggak ada informasi yang we really need kadang. Kalau misalnya mengenai itu biasanya dari best practice-nya kan begitu udah dapat informasinya, tim BD itu bakal nge-archive card-nya, habis itu nge-attach card-nya di bagian kartu yang barunya, ya kan Kak Bayu ya? Kalau menurut administrative workflow yang aku juga udah attach ke business intelligence guideline, itu dibikin oleh tim marketing. Ya. Coba kita lihat aja di sini. Ya, di bagian sini, betul. Jadi, create sebelum BI creates projection, Trello card will be created automatically. The Trello card will be used to track partnership onward. The old lead card will be archived and attached to this new card. Harusnya itu dari BD-nya kan?
Yep. Nah, itu informasinya di Itu situ. pertanyaannya Wayana kemarin itu. Wayana kan tanya apa namanya, card-nya itu nggak bisa otomatis ke attach ke card yang baru ya, emang nggak bisa karena ada di sini. Old card-nya apa namanya akan di archive terus di attach ke new card yang akan dibikin otomatis ketika kita ngisi ini. Yes, dan di situ old card BI will find information needed in the attached old card lead old card. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa case di mana Ya, Vidi hilang. Jadi kadang ada beberapa case yang dia nggak isi old card-nya. Yap, BD. Oke, sekarang pertanyaan ke BD. Sekarang udah tahu semua belum? Siapa aja tuh? Ada Nadine, Wayana, Gede, sama Rahmat. Sekarang udah tahu semua kan caranya. Jadi kalau BI nggak ada nemu detailnya card yang lama, mereka kesusahan bikin projection-nya. Jadi yang step 2A ini cukup penting. Betul. Oke, ada contohnya nggak? Kasih gambaran aja kali ya. Kalau yang itu tuh karena ownernya yang kirim projection, kita juga nggak dapat notifnya gitu. Dia udah kirim atau belum. Jadi dapat ada di Slack juga. Sekarang ada. Dari dulu ada. Terus di sini juga ada nih di revenue projection nanti muncul kalau ada yang baru nih. Contohnya ini. Ini semua owner yang udah bikin. Jadi misalnya Pecatu Palm Villa, ini si ownernya udah ngisi di apa namanya di bigger. Nah, kita tinggal attach aja sini ke sini. Nah, ini kan udah di attach kalau ini. Aku udah attach ke semua sih kemarin setelah mempertanyakan itu. Cuman maksudnya itu aku harus buka itu baru aku tahu, cuman nggak tahu yang new one gitu. Kalau ada di Slack mungkin aku masuk ke situ biar ada owner submit baru nih, jadi aku dapat instant. Ada di Slack-nya ini, ada di Slack-nya BI. Terus tiap kali ngelihat di sini juga kelihatan kok kan yang belum ada attachment-nya. Ngerti, cuman kalau pas setelah submit itu kita nggak kayak dapat kayak notif gitu. Tapi kalau udah ada Slack nanti masuk ke Slack aja aku di BI. Jadi itu solusinya pikir. Ya, oke. Jadi card-nya yang Nadine bilang itu ya, ini card-nya nggak harusnya bentuknya nggak kayak gini. Ini old card semua. Old card itu nggak ada yang dari sini masuk ke revenue projection. Di revenue projection harusnya new card semua. Jadi misalnya ini Prama Beach sama Safa ini belum ngisi request untuk revenue projection atau udah? Safa udah. Di mana? Safa udah muncul sih di BI. Terus kalau udah muncul di BI itu di list revenue projection sih Kak? Ya harusnya di situ. Di list revenue projection. Nggak ada di sini. Ada Kak. Ada di bawah yang kuning itu Kak? Yang kuning. Oh tuh udah hijau deh. Safa ya. Oh ini. Yep. Nah ini, itu udah double kan. Nah, dan belum di attach. Nah, old card-nya belum di attach ya. Jadi cara attach-nya adalah gini. Ini udah archive. Tapi belum di attach. Nah, tinggal di share, copy link-nya. Tapi kenapa masih di sini nih? Gimana tuh pindah-pindah? Could not connect to Trello. Oh, bentar ya. Kak, berarti itu attach-nya tuh manual ya? Dia nggak automated ya? Manual. Yep, manual. Oh, itu BD yang harus nge-attach? Ya. Kalau menurut dokumentasinya sekarang sih begitu. Kecuali kalau BD bisa konsisten. Bisa. Maksudnya kecuali kita tahu di mana source of every properti yang mau diproyeksiin gitu. Jadi semua ada listnya di situ, nggak perlu attach. Kayak misalnya list countdown kadang kita search itu nggak ada misalnya gitu. Iya, karena list countdown kan kadang-kadang namanya ngaco. Kayak villa baru di sebelah apa gitu. Ya kayak gitu. Paling pokoknya intinya ada source of information di mana kita bisa search nama villanya itu gitu. Kalau mau tidak attach manual, nanti bisa coba innovate around PD dulu. I think nanti butuh internal discussion juga sih sama Kak Bayu. Kak Bayu maksudnya di BD-nya untuk ngerapiin hal-hal yang kayak gini kayaknya. Ya ini internal discussion sekarang kan BD. Oh ada maksudnya takutnya BI-nya pada pusing.
Enggak, mumpung ada BI kan, karena kan kita integrasi. Nggak apa-apa, ini Kevin juga biar Iya. orang-orang baru nih. Ajak Kevin keliling. Ini ya, Safa ya. Nah ini udah. Ini udah di attach. Terus Itu yang Safa tadi tuh mana lagi? kalau nggak Ini ya, salah. Tanjung ya. Tanjung itu belum ada. Tanjung belum request projection. Belum Nah, iya, berarti belum ini submit berarti- dia. Kayak Berarti ada di mana? Ini balikin lagi aja sini. Nah itu loh, kalau misalnya kita yang nyuruh dia yang request, ntar bisa delay di dia yang lama gitu loh. Mendingan pas selesai pitching langsung minta emailnya, langsung kita isiin gitu. Jadi bisa cepet. Aku kan sering lihat nih mau kayak follow up kan. Halo Bapak, udah diisi belum? Udah diisi belum gitu kan. betul, soalnya kan Heeh. flow-nya kemarin situ. Kalau dari kita, kalau aku yang mempunyai ngisi nih, aku kan punya account langsung udah login langsung sendiri gitu, Din. Mau pakai Ya, tinggal email lompat aja. profile MacBook-nya diganti, jangan yang Wayana. Yang lain yang di One Engine kayak apa kayak gitu. Buka link itu, ntar sama masuk ke owner keluarnya. Oh, oke. Gitu. Kemarin Nadine juga bingung di situ. Ternyata Nadine pakai profile lain bisa, jangan yang Nadine yang udah punya akses bigger. Oh, kalau punya aku pakai itu mau isi udah langsung ke login aja udah. Iya, nggak- iya. Oke, itu permasalahan gampang ya. Jadi kalau ngeklik linknya ini, terus udah ke login, tinggal logout aja. Nanti diklik link ini lagi, nanti jadi nggak langsung masuk ke akunnya sendiri. Oke, jadi ini praktisnya antara Nadine sama Wayan aja ya, berarti yang apa namanya? Perlu ditulis ini nggak? Nadine mungkin diupdate di sini deh kalau mau ditulis di sini. Oke. Jadi kita tinggal nanya aja emailnya apa di WhatsApp, terus diisi sendiri gitu ya. Iya. Ya kayaknya lebih cepat gitu deh. Soalnya aku ya banyak juga waktunya. Gitu. Oke, ada yang berhubungan sama BI lagi nggak? So far, mungkin kita rencana mau deliver evaluation. Jadi misalnya udah ada yang on board, would like to evaluate yang mana yang dapat revenue, lalala. Itu yang kita kurang dari BI, I think. VD, if you agree with me. Then that's yang akan kita nanti deliver. And how we can deliver that, perhaps itu bisa jadi next discussion juga. While BI itu preparing for how is the evaluation. Gitu. Mungkin bisa gini, Liz, bisa taruh di apa namanya? Nanti kita ada di Scrum apa namanya? Di Scrum Marketing. Jadi kita butuh report aja properti yang misalnya dari 3 bulan terakhir itu yang baru itu apa aja, revenue-nya berapa gitu. Di marketing Scrum. Iya di marketing Scrum hari Senin jam 11. Cuman dokumentasinya mungkin kamu taruh di mana ya enaknya ya? Perhaps nanti aku akan attach di marketing paper dulu, and then you decide yourself, gitu ya. Kalau nggak ya nggak apa-apa di discussion ini aja. Jadi itu mungkin tiap bulan atau tiap minggu? Tiap bulan ya? What do you think, VD? Tiap bulan dievaluasinya. Like reportnya tiap bulan gitu, karena kan delivery buat partner actually bisa weekly sih sebenarnya, cuma nggak, maksudnya delivery-nya kan nggak tentu kapan, cuma reportnya I think bulanan juga oke. Tapi kalau misalnya partner baru, bagusan frekuensi lebih cepat atau enggak? That's again berdasarkan strategi BI lagi kalau gitu. Ya nanti kita bahas internal. Nanti kita bahas dulu ya Mas Bayu ya. Oke, berarti untuk sementara nanti masuk di diskusinya ini ya marketing ya. Yep. Nanti taruh aja kalau ada reportnya kita akan bahas, kalau nggak ada kita nggak bahas gitu aja dulu ya. Oke, siap. Jadi terserah sama BI ya. Siap. Mungkin kalau yang berhubungan dengan yang tadi sistem yang kita bikin juga, yang sistemnya tadi, satu lagi Kak, buat ngingetin buat kayak Kevin dan sebagai BI juga.
Coba lihat di marketing guideline ya. Pas step terakhir itu kan BI will upload the revenue projection on Bigger kan ya. Mungkin nanti kita tambahin juga karena kalau misalnya di kartnya sendiri aku udah tulis sih, karena kalau tadi aku lihat di leads countdown itu banyak BI revenue projection yang masih udah merah, udah pas deadline. Tapi padahal kalau aku cross check di BI chapter Trello board itu udah selesai. Nah ini kan tempat kita, kalau misalnya di BI board itu ada tulisannya jangan update apa-apa, maksudnya di BI Trello boardnya kita update-nya itu di leads countdown-nya kan. Karena nanti tim BD nggak tahu kalau misalnya projection-nya itu udah upload atau belum. Mereka kan nggak akan ke-notify kalau kita update-nya itu yang di BI kan. Yep. Nah, jadi kita update-nya itu harus yang di leads countdown. Karena aku cross-check tadi itu kayak kalau yang di BI itu yang kayak villa, mana tuh, yang BI revenue projection-nya bagian bawah-bawah Kak, yang agak merah. Nah, Relative Cottage, Villa Ziggy itu udah pas deadline kan. Padahal di BI itu udah selesai revenue projection-nya. Jadi di update-nya jangan lupa di list countdown karena di sini yang tim BD check-nya di sini. Ya, sih. Karena sebelumnya belum punya sini kan akses ke sini ya. Ya nanti di-update ya Kevin ya. Oke, berarti untuk projection Kevin ya sekarang ya? Sementara ya Kak. Oke, nanti kalau misalnya jadi si Wayana atau Nadine bisa nge-tag Kevin di sini instead of Vidya atau Lilis. Ya, Sri Rati, Ziggy, Ayang Cempaka itu udah selesai kalau di BI board. Tapi di sini kan belum ke update. Mungkin gara-gara Kevin belum update di sini. Oke. Oh gitu ya, yang berhubungan sama BI. Wayana sama Nadine, kira-kira kalau misalnya BI bisa deliver projection-nya ini cepat gitu, misalnya dalam 1 jam atau 2 jam, itu bisa membantu nggak? Dari semenjak dia bilang oke, terus nggak ada revenue projection sampai nanti sign kontraknya, itu bisa atau berapa lama maksimal sih BI harus nyelesain projection-nya? Itu bisa mempercepat sih karena ada yang deal on spot gitu pas pitching, jadi kita jelasin kontraknya dan sebagainya, agree gitu langsung. Jadi kalau umpamanya itunya cepat berarti di same day, tapi kalau case kayak gitu sih nggak, persentasenya mungkin 10-15% gitu ya orang yang deal yang on spot di bulan kemarin. Kalau di bulan ini tuh langsung on spot bulan ada, cuman lebih cepat aja sih, mungkin 2-3 hari gitu. Ya, kadang udah agree verbally, cuman karena projection-nya belum ada, mereka jadi nunda untuk tanda tangan kontrak. Harusnya kalau ini lebih cepat, tanda tangan kontraknya lebih cepat. Nah, lebih cepatnya yang kalian butuhin berapa? Supaya dibikin internal SLA-nya BI gitu maksudnya? 2 hari kali paling lama ya. Oke. 2 hari. Ya. 2 hari paling lama. Tapi toolnya kan bisa ngerjain ini 5 menit. Kenapa harus nunggu 2 hari? Iya. Bagus, sejam boleh sih. Kalau kayak gitu, aku sih tadi ini aja, guilty aja ngomongnya. Enggak, maksudnya kita cari yang paling efisien gitu loh. Maksudnya biar kalau bisa di hari yang sama sih. Jadi jadi kalau umpamanya sekarang nih kita ganti praktis, instead of nunggu dari ownernya untuk projection kita pakai account line untuk kirim projection, jadi kita tahu terus langsung kita punya kontrol setelah isi, kita langsung cek isi property details, nah terus sudah masuk kan ke BI gitu. Nah umpamanya ada verbally I finish the projection, check. Oke, coba kita ini ngomongin standar. Nah, dari BI gimana? Bisa 15 menit oke tuh. Asal datanya ada. Oke, nggak jadi masalah. Mantangin. Oke, kita butuh flow. Si Kevin udah agree untuk 15 menit kan. Jadi kita butuh flow. Jadi si Nadine sama Wayana akan ngisi dokumennya itu di request revenue. Ini kan akan muncul di Slack-nya BI. Nah, nanti si Kevin akan selalu monitor Slack itu. Kevin mungkin kasih tahu misal ada yang harus di-delay gitu, kalau normal itu kan berarti ekspektasi kita 15 menit selesai gitu. Tapi kalau misalnya
nanti dulu aku lagi Scrum gitu, tunggu Scrumnya selesai misalnya. Kamu bisa mention di Slack-nya BI ke Nadine atau ke Wayana, nanti ya 1 jam lagi gitu, kalian urgent atau enggak. Nah, terus Wayana juga bisa bilang kalau misalnya, oh nggak bisa, aku lagi sambil sama owner nih gitu, jadi tolong diselesain dalam waktu 10 menit gitu misalnya. Jadi Kevin, ya, jadi Kevin juga tahu, oh Scrum ini lebih penting dari deal klien ini atau enggak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Scrum-nya nggak lebih penting, Kevin bisa bikin apa namanya projection-nya dulu. Tapi kalau ternyata Scrum-nya lebih penting daripada onboarding klien ini, ya Kevin akan nyelesain Scrum-nya dulu gitu. Jadi kita integrasi aja gitu, bukan apa namanya biar apa namanya biar lebih cepat, goalnya kan biar lebih cepat aja. Iya. Go. Iya, jangan menit, just kidding. Ya, paling cepat 15 menit itu, paling cepat 15 menit. It's too optimistic. I think Yes. delivering in the same day. Kalau misalnya requestnya datang di hari kerja, it will be fair. Iya. Tapi 15 menit, I don't think we can deliver it that quick. Metal. Oke. Ya, maksudnya kalau lagi free gitu ya 15 menit langsung gitu. Diam gini depan laptop terus bisa. Iya, bisa. Wes. So I think the same day if the request coming working hour it Ya, fair can lah itu working hour ya. Nggak malam-malam kita. Oke. Same day, maksimal jam 5 misalnya ya. Iya. ya. Ya, Oke, jam berapapun di request, jam 5 harus selesai selama requestnya sebelum jam 5. Betul. Oke. Ada yang bisa sekretari nggak? Nih siapa yang lagi online nih? I think Nadine. Lilis bisa bantu nggak? Oh iya, Nadine. Tolong ditulis di situ biar nggak lupa. Jadi kalau kita ada permasalahan soal gini lagi, kita bisa balik lagi revisi lagi. Oke. Itu yang berhubungan antara BD sama BI. Ada lagi nggak dari BI yang perlu dibahas? All good? Kalau mau BD enggak sih. Enggak. Oke. Ada selanjutnya. Kalau mau marketing Ya, ini BD doang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, ini kayaknya meetingnya bakalan overtime ya, sekitar 15 sampai 30 menit. Next-nya kita akan bahas apa yang harus kita lakuin di BD. Kita kan ada Gede sama Rahmat. Cuman kita belum assign mereka harus ngapain dan fokusnya di mana. Nah, kita akan bahas itu. Terus lead mana yang belum ditargetin. Terus ini leadnya meetingnya kosong nih. Ada beberapa new leads tapi meetingnya kosong. Nah, ini kan sayang waktunya nih. BI, oke, thank you ya. Nah, gimana caranya kita mengconvert